شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Amma ba'd, jamaah hadirin sidang salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Jami' yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah pada malam Sabtu ini. Allah memberikan kepada kita sekian banyak nikmat, sekian banyak hal-hal yang baik Allah berikan kepada kita yang tidak mampu kita ucapkan, yang tidak mampu kita sebutkan satu persatu. Untuk itu hadirnya kita di sini semoga adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tersanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Semoga kelak kita termasuk umat yang dinanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haud, di telaga Al-Kautsar, berjumpa dengan beliau, dinanti kehadirannya, dipanggil oleh beliau dan berjumpa, bertatap muka, meminum daripada telaga tersebut, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man syariba minhu fala yadhma abadan." Barang siapa yang minum dari telaga Al-Kautsar, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tema tentang refleksi sejarah tentang persebaran Islam, penyebaran Islam, tentang para ulama, tentang para santri, tentang dakwah Islam, tentang pendidikan Islam yang kita beri judul From Konstantin to Nusantara, dari Muhammad Al-Fatih ke Muhammad Natsir. Baik ibadah Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita buka terlebih dahulu dari sejarah awal umat manusia, dari Nabi Adam alaihi salam punya keturunan menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, setelah terjadi banjir besar, ada 3 orang anaknya yang selamat, Ham, Sam, dan Yafet. Ham, Sam, dan apa Pak? Yafet. 3 anak ini yang dia kemudian menyebar. Setelah selamat tersebut, dia menyebar ke beberapa tempat. Sam menyebar di wilayah tengah daripada dunia ini, yaitu di daerah Syam yang saat ini terliput menjadi 4 negara, Lebanon, Yordania, Suriah, dan Palestina. Nah, terliput di situ. Maka orang-orang atau bahasa disebut bahasa Semitik. Kalau seandainya orang-orang biasanya dari Jerman mengatakan kita ajukan antisemit, karena bangsa Arab dan Yahudi itu sama, dan orang Jerman itu tidak suka dengan bangsa Yahudi. Mereka membuat satu gerakan antisemit. Nah, Semit ini keturunan dari salah satu anak Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Sam. Dan Ham diberi wilayah di sebelah Afrika, di daerah Maroko, di daerah Sudan, di daerah Mauritania, Senegal. Daerah sana disebut dengan Hamid. Segala keturunannya disebut dengan Hamid. Dan satu lagi tersisa belahan dunia utara, yang mana keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang ketiga ini orangnya kuat-kuat, dari anaknya Yafet. Diberikan wilayah utara, pegunungan. Jadi dulu belahan dunia tidak dibagi antara timur dan barat, melainkan antara utara dan selatan. Dan orang-orang di zaman dahulu sudah tahu bagaimana orang-orang di utara itu kejam-kejam, orang-orang di utara itu sadis, orang-orang di utara itu kuat-kuat, penunggang kuda, pemanah,
memakai tombak, hidup nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Keturunan Yafid. Kejadiannya di zaman Nabi Raja Zulkarnain, orang-orang meminta membuatkan sadda, yaitu satu pembatas rodema. Rodema itu lebih daripada jidaro. Jadi di dalam Quran surah Al-Kahfi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua kata, satu jidaro, satu rodema. Kalau jidar itu hanya satu pembatas dinding biasa, tapi kalau rodema itu satu benteng yang amat kuat, pembatas dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Orang-orang di bagian selatan takut semuanya rata-rata kepada keturunan Yafid tersebut. Orangnya berpindah-pindah, mereka tidak tidur kecuali di atas kuda. Hidupnya dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Mereka tidak pernah tidur dikelilingi oleh dinding-dinding. Mereka tidur berselimutkan bulu-bulu dari hewan-hewan Yafid. Maka ketika orang-orang selatan berjumpa dengan Raja Zulkarnain, meminta dibuatkan rodema tersebut, satu casting yang mana besi dilelehkan, zubarul hadid dilelehkan, kemudian diberi tembaga. Dan itu sampai saat ini kalau ditelusuri menggunakan Google Map itu terletak di wilayah Georgia. Silakan dibuka Yagog and Magog. Di situ ada benteng Yagog and Magog. Orang mempercayai bahwasanya letaknya di sana. Allahu a'lam bishawab. Apakah betul-betul kita terhalangi untuk tidak melihat? Dan konon daripada berita Israiliyat itu berita-berita yang datang dari selain agama Islam, tetapi bisa dipercayai, bisa tidak. Tetapi kita boleh membaca sebagai informasi saja. Nah, boleh mengambil sebagai informasi saja. Konon keturunan Yafid ini ketika para penduduk di daerah selatan meminta membuatkan satu benteng antara mereka dan Ya'jud dan Ma'jud, maka di situ tersisa beberapa golongan Ya'jud dan Ma'jud tidak terliput di dalamnya. Dan Ya'jud dan Ma'jud itulah nanti akan menjadi tiga golongan. Pertama, mereka talhaqu bi anfusihim, mereka mengikuti hawa nafsu. Talhaqu bi asli, yang pertama mereka mengikuti nenek moyang, animisme, mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka mengikuti yatba, mereka mengikuti daripada anfusahum, mengikuti daripada nafsu-nafsu mereka untuk memerangi orang selain mereka termasuk kaum muslimin. Dan yang ketiga, mereka masuk ke dalam Islam dan membantu kaum muslimin. Merekalah keturunan Turki yang saat ini ada, keturunan Turki. Nah, orang-orang Turki ini, orang-orang kelas Yafid ini, keturunannya disebut dengan Bapak Mongoloid. Termasuk Indonesia keturunan dari Yafid. Kita dari ras Mongoloid, bapak dari keturunan kita itu dari Yafid. Nah, Yafid itu orangnya sadis, penunggang kuda, kuat, pemberani, tatapan mereka tajam, mereka mampu membunuh satu orang, membunuh sekian ratus orang. Nah, mereka kemudian ada yang masuk Islam, ada yang mengingkari Islam, ada yang dia tidak mengingkari, tidak masuk Islam, tetapi mengikuti nenek moyang mereka. Nah, apa kata Rasulullah SAW di dalam hadis Ahmad? Watruku, maka tinggalkanlah, watruku Turka, tinggalkan orang-orang Turki, jangan perangi mereka. Idza tarkukum, jikalau mereka meninggalkan kalian, artinya tidak perang. Kalau mereka tak ngusik kita duluan, maka jangan usik mereka. Kenapa? Mereka orangnya sama kuatnya dengan para sahabat Rasulullah SAW. Dan itulah cikal bakal berdirinya Kesultanan Utsmaniyah. Dari semua suku Turki yang ada di wilayah Asia Tengah dan masuk ke Eropa Timur, yang paling kuat dan mendominasi adalah Bani Oghuz. Bani Oghuz inilah nanti dipilih satu orang pemimpin. Maaf, kami sampaikan sebelumnya, dari Khilafah Abbasiyah mengambil dari orang-orang Turki yang sudah masuk Islam ini menjadi beyliks yang ada di beberapa tempat atau beberapa ke kabupaten-kabupaten atau ke gubernuran yang ada di daerah sana. Dibuat di beberapa tempat oleh Khilafah Abbasiyah yang ada saat itu, dan merekalah yang menembus batas-batas provinsi-provinsi untuk mengislamkan banyak orang. Bangsa Turki sudah terkenal dengan keberanian, apalagi ketika mereka masuk Islam.
Nah, setelah itu kita mengenal berdiri kemudian Daulah Saljuk ketika Abbasiyah mulai runtuh. Begitu pula di daerah Eropa Barat ketika Abbasiyah yang dibawa oleh Abdurrahman Ad-Dakhil juga runtuh, maka yang tersisa saat itu Bani Saljuk. Bani Saljuk inilah yang kita kenal pimpinan pertamanya Tugril Bey, yang kedua Alep Arsalan. Alep Arsalan ini, Arsalan artinya singa, Alep artinya pemberani atau prajurit. Jadi prajurit pemberani. Dia yang terkenal dengan perang Manzikr, yang ketika itu melawan 20.000 orang melawan 200.000 orang tentara Romawi kafir, dan dia memenangkan pertarungan tersebut. Terkenal dengan perang Manzikr. Nah, kemudian sampai berjalan ketika Bani Saljuk mulai runtuh, Sulaiman Syah dari Bani Oghuz diangkat menjadi pimpinan di kalangan Bani Oghuz. Mempunyai anak namanya Ertugrul. Walaupun kita banyak yang mengatakan Ertugrul karena huruf G antara Ertugrul, huruf G itu dalam bahasa Turki disebut dengan humusyak G, sehingga tidak disebut Ertugrul, Erdogan gitu. Bogan. Jadi seperti huruf Go kalau dalam bahasa Arab. Ertugrul mempunyai anak bernama Utsman. Utsman inilah menjadi pendiri pertama daripada Kesultanan Kekhilafahan Turki Utsmani. Nah, kemudian beliau membuat sekian banyak departemen-departemen dikukuhkan oleh anaknya Orhan. Orhan kemudian meneruskan ekspansi ke beberapa tempat yang belum Islam. Dari anaknya kemudian ada Murad I, Bayezid I, Muhammad Jalabi, nanti kita jelaskan Muhammad I, Mehmed I atau Muhammad Jalabi itu punya pengaruh ke Indonesia. Kemudian setelah Muhammad mempunyai anak bernama Murad II, dari Murad II mempunyai anak Mehmed II atau nanti dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Seorang Muhammad Al-Fatih adalah seorang yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sangat pemberani, seorang pemuda yang membebaskan kota Konstantinopel yang saat itu sudah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Dari zaman Utsman bin Affan, dari zaman Muawiyah, ketika Muawiyah bisa mengendalikan sekitar 200 kapal, membawa sekian banyak pasukan, sudah sampai ke Laut Marmara untuk menembus benteng yang tidak terkalahkan tersebut sepanjang 7,5 km, tebalnya sekian puluh meter, itu tidak tertembus. Dari zaman Muawiyah diikuti kemudian terus sampai beberapa zaman setelahnya. Maka di zaman setelah Murad II ini, Muhammad II oleh seorang ayah yang sangat dekat kepada anaknya. Nanti kita lihat kuncinya seperti apa. Bahwasanya yang dilakukan Muhammad Al-Fatih adalah pekerjaan yang sangat serius. Beliau melakukan hal-hal yang sangat serius. Itu bedanya orang yang melakukan hal-hal yang sangat serius di mata Allah Subhanahu wa taala. Cara pandangnya pasti serius, cara kerjanya pasti serius, apa yang dipikirkan pasti serius. Dan Muhammad Al-Fatih ketika dia berumur 14 tahun sudah diangkat menjadi Sultan Turki Utsmani. Semua orang saat itu tidak percaya anak muda tak mungkin bisa memimpin kekhilafahan Turki Utsmani, Daulah Utsmani. Tidak mungkin dia bisa memimpin negara tersebut. Semua orang mengece bahasanya, atau ngenyek kalau bahasa Jawanya. Jadi tidak mungkin, meremehkan. Tetapi dia mempunyai satu tekad yang bulat. Seorang pemuda yang sedari umur 8 sampai 14 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran, Sahih Bukhari Muslim dan 6 kitab sunan hadis yang lainnya, serta menguasai 8 macam bahasa. Bahasa Turki, bahasa Arab, bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Ibrani dan bahasa yang lainnya. Sehingga Muhammad Al-Fatih ketika berhadapan dengan sekian banyak utusan dari negara-negara yang lainnya, dia tidak perlu ada penerjemah. Dan setiap orang-orang yang mengirimkan surat disembunyikan, pasti beliau tahu bunyinya seperti apa, walaupun itu tidak diterjemahkan setiap kata yang mungkin disebutkan. Kenapa? Karena beliau langsung yang kemudian mendengarkan atau yang membaca dari surat para utusan negara-negara lain. Kemudian dengan kejadian tersebut, beliau menjadi orang yang sangat disegani. Kembali kekuasaan setelah 14 tahun, beliau dikembalikan kepada ayahnya karena ada gejolak yang sangat luar biasa di wilayah Edirne. Dikembalikan kepada ayahnya Murad II.
Sehingga di tahun 21 baru beliau umurnya 21 tahun kurang, baru beliau diangkat kembali menjadi Sultan Turki Utsmani. Beliau kesultanan atau pimpinan Turki Utsmani yang ke-7. Nah, beliau kemudian memimpin kembali, maka di saat itu beliau punya satu tekad bahwasanya yang akan membebaskan Konstantinopel yang dari 825 tahun sebelum itu tidak pernah tertaklukkan, tidak pernah rusak daripada benteng tersebut oleh bangsa manapun, termasuk bangsa Islam, tidak pernah rusak. Maka beliau di bulan April tanggal 6 tahun 1453 membawa 250.000 pasukan berhadapan dengan benteng yang panjangnya 7,5 km tersebut dengan tebal sekian puluh meter tersebut. Dan tidak juga sampai jebol ketika pertama kali meriam terbesar yang pernah ada dalam sejarah, diameter peluru meriam yang dibuat oleh Muhammad Al-Fatih demi kemudian merealisasikan bisyarah dari Rasulullah SAW. Beliau membuat satu meriam yang dibuat oleh Orhan, meriam yang dibuat oleh seorang arsitek, orang ahli dalam tata negara dan dalam desainer. Diameter 70 cm, panjang 8,2 meter, berat peluru 700 kg. Sehingga ketika ledakan tersebut dibunyikan, semua orang yang berada di Konstantinopel yang dipimpin oleh Raja Konstantin saat itu ketakutan. Semua tahu ternyata kaum muslimin tengah mengepung daerah mereka. Dan itu terus dilakukan peperangan tersebut sampai sekian puluh hari, sekitar 30 hari, tidak juga berhasil, tidak juga rusak. Walaupun sudah ada yang bolong, mereka segera menutup, semen disiapkan dan segala macamnya. Tentara-tentara Konstantinopel segera menutup kalau ada meriam tersebut meledakkan. Meriam itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bunyi suaranya terdengar dari satu tempat ke tempat yang lainnya 16 km. Jauh enggak kira-kira? 16 km itu dari mana ke mana kira-kira? Rengat ke mana, Pak? Matang Reba. Nah, itu terdengar. Meriam tersebut yang dibuat Muhammad Al-Fatih yang berat pelurunya 700 kilo itu tak mampu juga menembus benteng tersebut. Dan jarak tempuh daripada meriam tersebut 1,6 km. Jadi jarak tempuhnya itu 1,6. Saking dahsyatnya. Dan itu sudah dilakukan sekian kali dengan sekian banyak puluhan meriam yang disiapkan, dengan satu meriam yang menjadi paling besar di depan tidak juga tertembus. Sampai seorang Halil Pasha mengatakan, "Wahai Sultan, kita pulang saja, tidak mungkin, bisyarah itu bukan milik kita," kata Halil Pasha saat itu, seorang punggawa kerajaan yang berada di khilafah Turki Utsmani juga. "Enggak mungkin Sultan, kalau engkau tidak membawa pasukan ke sini maka korban tidak akan banyak berguguran." Tetapi Sultan dikuatkan oleh satu tangan kanannya, seorang panglima perang bernama Zagonos Pasha mengatakan, menggebrak meja saat itu, "Wahai Sultan, jangan dengarkan muncung orang ini, dengarkan kata hatimu bahwasanya kita datang bukan untuk kembali, kita datang untuk meraih kemuliaan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW." Lalu apa yang akan kalian lakukan? Kami sudah melakukan peperangan di Teluk Tanduk, kami sudah mengepung, kami sudah mau menembus daripada selat Bosporus, menembus terus Teluk Tanduk tersebut, namun juga tidak mampu. Ada rantai besar sekian kilo yang itu harus kita tembus, tetapi tidak juga bisa, wahai Sultan. Lalu bagaimana dengan daratan? Daratan pun tidak mampu kita tembus, wahai Sultan. Apakah engkau mempunyai ide? Maka kalau tidak bisa, kita akan melewati Bukit Garata dan turun di Teluk Emas atau di Golden Horn. Maka di situ ketika semua orang mendengarkan di kemah Sultan Muhammad Al-Fatih, tidak percaya. "Wahai Sultan, ini bukit, wahai Sultan, tidak mungkin kita mampu menembus. Bagaimana mungkin kita akan menembus? Wahai para prajuritku, kalau engkau berprasangka bahwasanya kita tidak pernah bisa menembus itu, maka ketahuilah seluruh penduduk Konstantinopel pun tidak akan pernah menyerang kita melalui Bukit Galata tersebut." Maka semuanya dikerahkan, kapal-kapal, ratusan kapal yang berada di Laut Marmara saat itu, yang berada di Selat Bosporus, dinaikkan
dengan balok-balok kayu yang dilumuri dengan lemak-lemak daging sapi dan daging unta, dilumuri sampai kemudian sekian banyak manusia meninggal. Ketika dia mendorong, menarik, ada yang kehabisan nafasnya, ada yang kemudian terlindas kakinya dan yang lain sebagainya, sehingga kemudian mereka berhasil. Sebelum subuh hari mereka sudah berada di Teluk Tanduk, Maka saat itu seluruh penduduk Konstantinopel mengatakan Konstantinopel is over, bahwasanya kerajaan kita yang bertahan sekian ribu tahun dari masa-masa awal 1230 tahun lamanya benteng tersebut sudah berdiri, tidak satupun bangsa mampu menembus. Maka saat itu semua rakyat percaya mereka telah habis. Maka Sultan menjelang subuh hari di tanggal 27 dan 28 memerintahkan kepada semua prajurit untuk melakukan sholat malam dan esok harinya untuk melakukan puasa, karena di subuh lusanya mereka akan melakukan peperangan. Maka di saat itu seluruh prajurit dengan berpuasa, sholat malam, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan satupun dari kalian melakukan maksiat. Maka seluruh prajurit dari Inkisaria mematuhi daripada mandat Sultan Muhammad Al-Fatih. Semuanya kemudian terjadi sebagaimana yang kita ketahui. Beliau masuk kemudian ke Hagia Sophia mengatakan kalimat tahmid, alhamdulillah, semoga Allah merahmati para mujahidin, semoga Allah kemudian memberikan kebanggaan bagi rakyatku, semoga Allah kemudian memberikan kebaikan kepada rakyatku, kata Muhammad Al-Fatih. Dan beliau memimpin. Bagi Muhammad Al-Fatih, Konstantinia yang disebut dalam bahasa Arab Konstantinia atau Konstantinopel itu tidak takluk ketika dia berumur 21 tahun. Bagi dia itu sudah takluk 825 tahun sebelum daripada dia lahir. Sudah takluk ketika Rasulullah SAW bersabda tentang tersebut, tentang kejadian tersebut, la tuftahanna Konstantinia, sungguh akan terbuka, terbebaskan, masuk ke dalam Islam Konstantinia warrumiyah, kata Rasulullah SAW. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, aina awalan, ayyul madinatain, mana di antara kedua kota dari dunia ini, Konstantinopel ataukah Roma, yang akan ditaklukkan oleh Islam terlebih dahulu? Rasulullah mengatakan Madinatu Herakla, yaitu kotanya Heraklius atau kota Konstantinopel. Maka sabda tersebut menjadi satu kemuliaan bagi Muhammad Al-Fatih atau Sultan Muhammad Al-Fatih, dan beliau disebut dengan Ni'mal Amir, disebut dengan Ni'mal Jaish, bahwasanya pasukannya disebut dengan pasukan terbaik yang pernah ada, dan beliau adalah pimpinan yang terbaik yang pernah ada. Nah, beliau merealisasikan daripada sabda atau bisyarah dari Rasulullah SAW tersebut. Kita lihat orang-orang yang serius menegakkan agama Islam, orang-orang yang serius daripada menegakkan pendidikan Islam, orang yang serius menegakkan dakwah Islam, cara pandang, cara kerjanya pasti berbeda. Tidak akan luntur daripada persaudaraannya kalaupun ada gesekan di antara kaum muslimin. Dia memikirkan bagaimana ada usaha yang lebih hebat dibanding harus memikirkan ada permasalahan atau kerikil kecil yang ada di kaki-kakinya. Maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, Muhammad Al-Fatih adalah seorang yang merealisasikan daripada nubuat Rasulullah SAW tersebut, juga ingin merealisasikan nubuat yang kedua, yaitu menaklukkan Roma. Jadi bisyarah Rasulullah SAW tersebut bukan hanya Konstantinopel yang ingin beliau taklukkan, tetapi Roma pun ingin beliau taklukkan. Ketika beliau sampai di daerah Hungaria, ternyata beliau meninggal dunia dalam ekspedisi membebaskan kota Roma. Konon bahwasanya beliau meninggal dunia karena diracuni oleh dokter pribadi. Tidak ingin bahwasanya Islam itu bangkit. Tentu saja dokter pribadi tersebut bukan dari kalangan muslim yang baik atau mungkin seorang yang menyamar sebagai seorang muslim.
Nah, ibadah Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita naik ke kakeknya daripada Muhammad Al-Fatih, Muhammad Jalabi I. Dan ini kami ambil daripada Koprak Ferrara. Koprak Ferrara itu satu lembaran-lembaran dari daun rontal, bukan lontar. Jadi kata-kata lontar itu salah penyebutannya. Yang benar penyebutannya rontal, yang itu terjaga sampai saat ini di perpustakaan Italia. Maka kalau Bapak Ibu berkesempatan pergi ke Eropa, silakan saksikan di daerah Perancis, di daerah Italia sana, ada satu perpustakaan yang itu bahkan dijaga oleh tank baja, dan itu manuskrip Islam terjaga di sana. Beberapa kaum muslimin yang itu mungkin dianggap berbahaya tidak boleh masuk ke dalam perpustakaan tersebut. Nah, Koprak Ferrara tersebut dibaca oleh seorang cendekiawan bernama Rahmat Abdullah yang menulis banyak kitab tentang sejarah. Beliau menyebutkan bahwasanya Islam masuk di abad ke-7 sebagaimana teori Buya Hamka dalam sejarah umat manusia, karena sudah ada di situ makam Fatimah di daerah Trawulan, Gresik di abad ke-7. Dan Fatimah tersebut disebut sebagai seorang muslimah. Namun kemudian persebaran tersebut kurang begitu hebat. Muhammad Jalabi I mendengarkan kakek dari Muhammad Al-Fatih mengirimkan 9 orang daripada ulama, dan ulama tersebut disebut dengan Wali Songo oleh orang Indonesia. Dan Wali Songo bukan ulama yang hanya beliau saja, hanya 9 saja yang kemudian berdakwah, tidak. Tetapi 9 orang tersebut akan digantikan setiap satu ada yang meninggal, sehingga angkatan Wali Songo tersebut ada 6-7 angkatan. Angkatan pertama yang dikirim Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Jumadil Kubro, Maulana Malik Israel, Syekh Subakir, Maulana Hasanuddin, Maulana Aliuddin, Maulana yang lain sebagainya. 9 orang wali tersebutlah kemudian tersebar di seluruh Indonesia, membuat dakwah-dakwah, membangun pesantren-pesantren, pendidikan-pendidikan, memberikan bantuan-bantuan logistik kepada kaum pribumi yang saat itu tengah dijajah oleh orang-orang Belanda. Saat itu pribumi tidak lebih daripada seekor binatang di mata orang-orang Belanda. Bahkan di sekian banyak tempat, di pabrik-pabrik, di umum, tempat-tempat umum itu tertulis verboden for honden and inlander, dilarang anjing dan pribumi masuk ke tempat tersebut. Jadi tidak lebih hebat, kata Hos Cokro Aminoto yang menyebutkan manusia di zaman Belanda itu hanya 1/4 manusia. Nah, saat itulah para Wali Songo dengan berbagai daripada kehebatan selain daripada ahli agama, dia menyebarkan ajaran Islam dengan logistik, menyebarkan agama Islam dengan pengaruh-pengaruh politik, menyebarkan agama Islam dengan menikahi raja-raja, menyebarkan Islam dengan kemudian mendekati para penguasa yang ada saat itu. Termasuk Raja Campa masuk Islam oleh Ibrahim Asmarakandi atau As-Samarkandi, yaitu angkatan ke-3 atau ke-4 daripada Wali Songo. Raja Campa tersebut mempunyai satu garis keturunan yang nanti kita dapati di silsilah daripada Mojopahit. Mojopahit mempunyai satu raja Hayam Wuruk yang terkenal dengan panglimanya Gajah Mada. Nah, dari keturunan Hayam Wuruk, Prabu Hayam Wuruk ini ada namanya Wikromo Wardono, yang nanti cucu dan cicitnya dinikahkan dengan keturunan Raja Campa. Raja Campa, nanti kita sebutkan Campa itu di daerah mana. Raja Campa mempunyai satu anak putri raja bernama Dewi Dwororawati, menikah dengan Behre Kertobumi, ayah dari Sultan Al-Fattah. Sultan Fattah inilah yang mendirikan kerajaan Islam Demak yang ada di Demak, kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia, yaitu Siwo Budo Islam. Mojopahitnya Islam atau Mataram Islam didirikan oleh Sultan Fattah. Nah, apa saja yang dilakukan para ulama tersebut? Sebagaimana yang kita sebutkan, serius dalam berdakwah, serius dalam menjalankan Islam. Sebagaimana Muhammad Al-Fatih serius dalam melakukan amal ibadah, menjauhi amal maksiat.
Beliau ketika membebaskan daripada Hagia Sophia berdiri di hari Jumat mengatakan kepada semua audien, siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat fardu semenjak dia balik sampai sekarang, semuanya saat itu masih berdiri karena akan dilakukan khutbah dan sholat Jumat. Maka sekian banyak orang duduk, hampir setengah orang saat itu duduk. Siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat rawatib sedari dia balik sampai saat ini? Lebih banyak lagi, hanya sekitar beberapa orang saja yang tidak duduk. Siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dari dia balik sampai saat ini? Semua orang duduk, termasuk para masyayikh yang ada di Kesultanan Turki Utsmani duduk, kecuali satu orang, yaitu dia yang mengatakan, yaitu dia Muhammad Al-Fatih. Maka dialah yang berhak menjadi imam dan khatib pertama di Hagia Sophia di zaman tersebut. Beliau orang yang menjaga sholatnya, beliau orang yang menjaga sholat sunnahnya, beliau orang yang menjaga sholat malamnya. Dan kenapa Muhammad Al-Fatih bisa terbentuk seperti itu? Ada 3 hal. Pertama, orang tuanya sangat dekat kepada anaknya. Tidak ada tempat curhat terbaik bagi seorang anak, bagi Muhammad Al-Fatih, kecuali kepada ayahandanya Murad II. Setiap pagi, setiap sore hari beliau menggenggam anaknya, berkeliling di kesultanan, menceritakan banyak hal. Dan Muhammad Al-Fatih merasa cukup kalau sudah cerita kepada ayahnya. Yang kedua, beliau Muhammad Al-Fatih semenjak dia bisa berbicara dibawa oleh ayahnya Murad II ke menara tertinggi di masjid terbesar di Edirne saat itu, sebelum masuk ke Konstantinopel. Di Edirne menjadi ibu kota sebelum Bursa dan Nikia menjadi ibu kota yang kita sebut saat ini menjadi Istanbul. Membawa ke menara tertinggi, memberikan motivasi kepada anaknya, wahai anakku, lihat ke sana. Lihat, ada satu bangunan yang amat besar luar biasa. Dan Rasulullah SAW bersabda, bangunan tersebut akan runtuh. Kenapa? Mereka melakukan kekafiran, wahai anakku. Dia melakukan kemusyrikan, wahai anakku. Suatu saat pasti akan runtuh bangunan tersebut, wahai anakku. Dan pimpinan terbaik adalah pimpinan yang mampu menembus itu adalah pimpinan terbaik, dan prajuritnya adalah prajurit terbaik, dan dia adalah engkau, wahai anakku, kata ayahnya. Dan itu dilakukan setiap subuh hari di pagi hari. Setiap selesai sholat subuh dibawa ke menara tertinggi, dan ayahnya selalu menanamkan visi tersebut. Sehingga hidup 21 tahun di muka bumi, Muhammad Al-Fatih sudah berpikir, akulah yang membebaskan Konstantinopel. Yang ketiga, mencarikan guru terbaik bagi anak-anak. Mencarikan guru terbaik. Guru terbaik Muhammad Al-Fatih yaitu A'aq Syamsuddin. Dari garis keturunan silsilahnya nanti beliau sambung sampai ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kedua, Ahmad Qurani. Kedua-duanya adalah guru spiritual Muhammad Al-Fatih, guru adab Muhammad Al-Fatih, guru agama yang hafal Al-Quran dan hafal 9 kitab hadis yang mengajarkan kepada Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih secara kecerdasan emosional, spiritual, dan kecerdasan otak semuanya penuh dalam diri beliau, maka pantas itu bisa ditaklukkan. Maka pertanyaannya, apakah kita hanya menjadikan cerita-cerita ini sebagai dongeng semata, bahwasanya dulu ada di Bukit Galata kapal-kapal yang berlaluan, ataukah kita menanamkan kepada diri kita untuk menjadi bagian dari penakluk-penakluk yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Karena ada satu bisyarah yang sampai saat ini belum terjadi, yaitu penaklukan kota Roma. Ibadallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dilakukan oleh para ulama, yang dilakukan oleh para pejuang, yang dilakukan oleh para santri. Maka bohong kita mengatakan kita sudah melakukan perjuangan dengan amat hebat kalau seandainya sholat masih malas-malasan. Bohong kalau kita mengatakan kita berpendidikan Islam atau kita berjuang untuk menegakkan Islam kalau pendidikan kita hanya sekedarnya saja, kalau ikut kajian sesekali saja, tidak ingin menuntut ilmu berlebih sebagaimana Muhammad Al-Fatih sampai menguasai 8 bahasa.
Maka pelajari sekian banyak bahasa, pelajari sekian banyak hadis, pelajari tafsir-tafsir Al-Quran, karena semua itu akan berpengaruh kepada jiwa-jiwa kita, berpengaruh kepada kehidupan kita. Ibadallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai saat ini kita bisa melihat di Google, di YouTube, di Instagram, di Facebook dan yang sebagainya, ada satu kelompok namanya polyglot. Poly banyak, glot mulut, banyak mulut. Banyak mulut artinya banyak bahasa. Kami tekankan bahwasanya siapapun yang mampu menguasai lebih daripada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan bahasa Arab, silakan belajar banyak bahasa. Kenapa? Pintu peluang untuk mendapat kebaikan dengan banyaknya bahasa tersebut lebih besar dibanding seorang hanya menguasai 1 atau 2 bahasa saja. Soekarno menguasai 5 bahasa, Agus Salim menguasai 7 bahasa, Muhammad Nasir menguasai 4 sampai 5 bahasa. Rata-rata mereka menguasai bahasa Belanda, Jepang, bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Belanda. Rata-rata mereka mampu berbicara lebih daripada bahasa ibu mereka sendiri. Dan ini yang banyak juga oleh rekan-rekan kita dilakukan di kalangan non-muslim, bahkan dilakukan oleh kalangan non-muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di Eropa sana, di Jepang sana, di Eropa Timur ataupun Barat, pelajaran bahasa Indonesia itu dilakukan di sana. Kenapa? Mereka ingin mengekspansi Indonesia. Mereka ingin menaklukkan Indonesia dengan 3 goal, gospel, glory, dan goal. Menyebarkan kekuasaan, mendapatkan kekayaan di Indonesia. Karena Indonesia ini surganya daripada dunia. Semuanya ada. Kalau orang-orang Arab datang ke Indonesia, hadza jannah, hadza jannah, hadzal jannah katanya. Baru datang ke Tawangmangu, ada syekh dari Sudan, dari Yaman. Biasanya kalau dia datang ke Jawa atau mungkin datang ke Sumbar, melihat pemandangan-pemandangan di bukit tinggi, hadzal jannah. Kenapa? Di daerah sana tidak ada bukit yang tingginya seperti itu, tidak merasakan dingin mereka. Sehingga ketika mereka ke daerah-daerah yang berbukit, yang gunungnya luar biasa, itu mereka mengatakan ini adalah surga. Bahasa Indonesia dipelajari di tempat-tempat yang lainnya. Nah, kalau kita orang Indonesia mencukupkan diri untuk mempelajari bahasa Indonesia saja, maka kita sudah sangat tertinggal jauh daripada kaum muslimin, kaum non muslimin yang ada di luar sana. Nah, saat ini rekan-rekan kita ada yang sedang berusaha menguasai bahasa Jerman, ada yang menguasai bahasa Cina. Kenapa? Ekonomi dunia saat ini hanya 2 imperium dunia yang menguasai, dari Amerika dan Cina yang paling kuat. Walaupun di situ ada Korea Utara. Tapi 2 negara tersebut yang saling bersaing saat ini untuk mengekspansi Indonesia. Mereka mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan mereka mempelajari bahasa Jawa halus. Kalau pergi ke Jogja, Bapak Ibu, kalau tidak sengaja itu jumpa dengan misionaris, dia bisa dengan bahasa Jawa halus. Ngapunten nggih Pak, pundi? Pak, mohon maaf, ini di mana ya? Pakai Jawa halus bisa mereka. Kenapa? Itu dipelajari oleh mereka, bagaimana mereka mengembalikan agama Kapitayan yang dinamisme dan animisme itu melekat kembali ke jiwa-jiwa orang Indonesia. Nah, berusahalah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah untuk mempelajari wasilah-wasilah yang ada. Berusahalah untuk dekat kepada Allah dengan membaca literatur Islam yang ada. Kenapa? Dengan begitu semuanya kita akan mempunyai satu sudut pandang atau world view namanya, mindset yang sama terhadap perjuangan Islam ini. Sehingga ketika kita berteriak memperjuangkan Islam, itu bukan hanya sekedar di bibir saja, pemanis bibir saja, tetapi betul-betul bergerak menegakkan Islam. Tidak hanya dengan harta, tidak hanya dengan jiwa, tetapi dengan kecerdasan juga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak masih mampu, anak-anak muda sampai saat ini. Kami sebutkan ada anak dari Ambon 14 tahun namanya Gayatri. Dia menguasai 14 bahasa. Sebelum umurnya 15 atau 16 tahun meninggal. Dia pemuda pimpinan se-Asia.
dari Ambon, Indonesia, perempuan, menguasai 14 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Indonesia, Jepang, Korea, Cina, beberapa bahasa di Afrika, bahasa Turki, Yunani, Ibrani, dan yang lain sebagainya. 14 bahasa. Masing-masing dipelajari selama 6 bulan. Itu bedanya ketika orang serius ketika dia ingin menguasai satu bahasa. Walaupun kalau kita tidak mampu menguasai lebih daripada 3 bahasa, cukup mempelajari bahasa Arab dan Inggris sampai saat ini. Bohong para pemuda-pemuda Islam saat ini berjuang untuk menegakkan Islam kalau dia tidak menguasai 2 bahasa ini, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Bohong kalau dia ingin mempelajari dunia ini lebih luas, kalau dia bahasa Arab dan bahasa Inggris dia tidak mampu mempelajarinya, menguasainya. Pelajari selagi mampu kita mempelajarinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum-kaum pendiri negara, grandfather negara ini menunjukkan bahwasanya negara ini mampu berdiri kokoh karena ada banyak para tokoh-tokoh agama Islam yang mampu menguasai Islam dengan baik, menguasai wasilah-wasilah dengan baik. Apa saja wasilah tersebut? Sebagaimana kami sebutkan, bahasa, ilmu-ilmu yang lain sebagainya. Karena itu semuanya akan menjadi satu kesatuan. Dan di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, tidak ada dikotomi, tidak ada orang-orang yang boleh mengatakan jangan berdakwah kecuali di mimbar, jangan mengatakan satu ayat kecuali di mimbar, jangan mengatakan satu hadis kecuali di podium mimbar, di masjid, di surau. Tidak. Di dalam Islam semua tataran ilmu keislaman harus disampaikan dalam segala lini kehidupan, dan itu yang dilakukan oleh Muhammad Nasir, seorang kelahiran 1908 yang mempunyai satu mosi integral menyatukan Republik Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia, yang saat itu Kedah Malaysia menjadi bagian daripada Republik Indonesia. Namun beberapa orang ingin berpisah dari Indonesia, dan Muhammad Nasirlah yang menyatukan. Muhammad Nasir adalah orang yang mendapat gelar doktor kehormatan dari banyak negara, dari Tunisia, dari Malaysia, bahkan di zaman B.J. Habibie pun demikian. Beliau mengatakan bahwasanya Islam bukan hanya agama peribadatan, namun Islam juga harus diejawantahkan, diaplikasikan dalam pemerintahan dan bernegara. Allahu taufiq wasadad. Kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.